Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani Ayama dengan NIM G00250. Saya berasal dari kelompok B7. Jadi sini saya akan menjelaskan laporan anatomi, yaitu anatomi dinding abdomen, kit superior dan inferior. Untuk laporan yang pertama, untuk menjelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua, untuk mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir, untuk mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kita mulai untuk yang pertama. Jadi untuk lapisan dinding itu dibagi menjadi dua, yaitu anterolateral dan posterior. Untuk yang pertama itu ada anterolateral. Nah, maksud dari anterolateral sendiri itu adalah bagian anterior digabung dengan lateral, yaitu di bagian anterior yang otomatis dia itu ada di bagian depan. Dia ada di bagian depan, dan sedangkan untuk lateral itu di bagian samping. Jadi anterolateral itu ada penggabungan dari depan dan samping, dia sekitar sampai sini dan sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang urutan-urutannya dari superficial untuk ke profunda, yaitu dari luar ke dalam. Yang paling luar itu ada kulit. Nah, selanjutnya dengan fascia superficialis. Nah, superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia chamfer dan fascia scarpa. Kemudian dilanjut dengan fascia profunda. Dan untuk sistem ototnya itu ada di bagian musculi et aponeurosis, itu ada 5, musculus obliquus internus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian dilanjut dengan fascia transversalis dan fascia extraperitonealis, itu berisi dengan jaringan-jaringan lemak, dan yang terakhir itu ditutup dengan peritoneum parietal. Bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk muskulusnya sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang bentuknya vertikal dan flat. Untuk yang flat itu ada di ketiga sini. Nah, dia itu yang terlihat, dan yang kedua itu yang di sini, dia itu yang ada di bagian anterior, dan dia itu bentuknya vertikal. Nah, ada apa aja untuk otot-ototnya itu? Jadi di sini kita bisa lihat urutan-urutannya dari luar sampai ke dalam. Itu yang pertama ada skin untuk paling luar, digabung dengan ada fascia superficialis. Fascia superficialis yang udah saya bilang tadi, dia dibagi menjadi dua, yaitu fascia chamfer itu yang di bagian sini, dan yang di dalamnya itu lebih ada fascia scarpa. Kemudian dilanjut dengan fascia yang lebih dalam untuk fascia superficialis, dia yang lebih dalam lagi, atau fascia profunda, bukan superficialis ya, tapi profunda, yang lebih dalam di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat ini warnanya pink-pink, yang artinya dia tuh ada terdiri dari otot-otot. Nah, otot-otot yang dari lateral yang terlihat itu ada otot yang pertama, yang paling luar itu ada eksternal, atau berarti dia itu musculus obliquus externus abdominis. Yang ke dalam itu ada musculus obliquus internus abdominis, dan yang paling dalam itu ada musculus transversus abdominis. Nah, selanjut untuk urutan yang di sini, ini ada fascia transversalis, kemudian ada extraperitonealis fascia, yang itu tuh yang terdiri dari jaringan lemak, makanya dia warna kuning seperti ini, dan ditutup dengan parietal peritoneum parietal. Sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang anterior itu berarti terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis, begitu. Selanjutnya untuk yang posterior sendiri tidak jauh beda dengan yang anterolateral. Dia tuh juga yang pertama terdiri dari kulit, kemudian yang dilanjut dengan fascia superficialis dan musculus ini, tapi dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk yang lapisan pertama, dia lapisan paling luar itu adalah musculus latissimus dorsi. Bisa kita lihat dia yang paling luar di sini, yang paling mendekati superficial. Nah, lapisan kedua itu berarti lebih dalam dari lapisan pertama, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, berarti dia yang ada di sini. Terus dia digabung dengan erector spinae sampai sini. Kemudian dia ada musculus longissimus dorsi dan musculus serratus posterior inferior. Untuk lapisan ketiga lebih dalam lagi, dia musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus internus abdominis. Untuk internus berarti dia lebih dalam di bagian sini. Kemudian yang terakhir ada lapisan keempat atau yang paling dalam, dia itu ada musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, dan musculus quadratus lumborium. Bisa kita lihat di sini lumborium yang paling dalam, di sini ada musculus transversus, di sini ada psoas mayor. Psoas mayor termasuk dari iliopsoas. Nah, selanjutnya dia ditutup oleh fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan ditutup dengan peritoneum parietal. Selanjutnya kita bahas untuk mengenai organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal. Nah, bedanya itu adalah organ retroperitoneal adalah organ yang hanya di bagian anterior saja ditutupi oleh peritoneum parietal. Nah, lapisan peritoneum ini dia tuh hanya menutupi bagian anterior saja. Kenapa? Karena bisa kita lihat organ retroperitoneal yang berada di bagian di sini. Di bagian sini. Nah, di bagian sini dia kan bagian yang posterior ya, dia yang mendekati.
Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini adalah peritoneumnya dan di sini adalah organnya. Nah, dilihat dari organnya sendiri, dia di bagian belakangnya itu kosong, yang artinya dia tuh hanya ditutupi peritoneum di bagian anteriornya saja. Nah, selanjutnya sedangkan untuk intraperitoneal itu tuh yang dia tuh ditutupi semua oleh peritoneum parietal atau dia dilapisi oleh peritoneum seluruh bagiannya. Bisa kita lihat di sini organ dalamnya, di sini intraperitoneal, dan di sini dia diputerin oleh seluruh peritoneum kayak gitu. Nah, dari organ retroperitonealnya itu kita biasanya sebutnya dari set Packer. Nah, set Packer ini untuk S-nya itu ada suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya itu duodenum kecuali pars superior atau pars yang atas. Kemudian ada pankreas kecuali kauda berarti ujungnya ini bentuk pankreas. Nah, dia di bagian ujungnya kauda itu tidak. Kemudian ada ureter, kolon ascendens dan descendens, berarti yang tersisa ada transversum dan sigmoid. Jadi kalau ascendens dan descendens itu masuknya ke retroperitoneal. Habis itu ada kidney, esophagus dan rectum. Nah, kita bisa mengamatnya dari organ intraperitoneal. Berarti kan dia terkecualinya dari organ retroperitoneal. Nah, intraperitoneal itu organ yang seluruhnya permukaan dilapisi oleh peritoneum. Dia ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix periformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien dan hepar. Selanjutnya untuk laporan kedua, anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Untuk anatomi gaster sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Ada fundus gastricum yang bentuknya seperti kubah, dia ada di atas ini. Nah, dilanjut dengan pars cardiaca itu ada di sini, kemudian ada corpus itu di bagian badannya, dan yang terakhir itu ada pylorus. Nah, pylorus ini tuh dibagi menjadi 2, ada pylorus antrum dan pylorus canalis. Canalis ini yang mendekati dengan si duodenum gitu. Selanjutnya untuk sphincter itu sebetulnya ada gastroesophageal sphincter atau LES. Nah, muskulusnya dari gastroesophageal itu namanya musculus sphincter pylori gitu. Musculus sphincter pylori sebagai katup dari lambung menuju ke duodeni gitu. Nah, habis itu ada curvatura gastrica mayor yang dia tuh termasuk ke dalam omentum majus, ada curvatura gastrica minor dia termasuk omentum minus, ada orificium cardium yang dia tuh setinggi dari vertebra thoracicalis 11 dan orificium pyloricum setinggi vertebra lumbalis 1. Selanjutnya untuk dari muskulus-muskulus yang ada di gaster sendiri, seperti yang sudah saya sebut tadi, dia kan dibagi menjadi lapisan-lapisan histologinya. Bisa kita lihat dia itu ada tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis, dan tunica adventitia. Di tunica mucosa dari gaster sendiri dia ada lamina propria, dia juga ada glandula atau kelenjar dari gaster sendiri, kemudian dia ada lamina muscularis. Nah, yang paling kita ingat ada di bagian tunica muscularisnya. Tunica muscularisnya itu berarti terdiri dari otot-otot. Nah, otot-ototnya itu dibagi menjadi 3, otot obliku, otot sirkular dan longitudinal. Obliku itu yang lebih dalam, sirkular itu yang tengah, dan di paling luar itu longitudinal. Bisa kita lihat di sini. Nah, otot yang paling dalam itu tadi otot muscularis obliku, kemudian ada otot dilanjut dengan stratum sirkular, dan yang terakhir itu ada stratum longitudinal. Nah, di sini dia kayak begini, bentuknya panjang-panjang. Kemudian kalau yang obliku itu ini paling dalam, dan habis itu di bagian tengah itu ada stratum sirkular kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk omentum. Jadi omentum di gaster itu sebutan dari lipatan dari peritoneum. Nah, omentum itu dibagi menjadi 2, omentum majus dan omentum minus. Untuk yang omentum majus sendiri itu dimuari oleh ligamentum. Jadi ligamentumnya ada ligamentum gastrolica, gastriprenica, gastrolienal, dan splenorenal. Untuk omentum minus itu ada ligamen hepatoduodenale, itu berisi dari vena porta hepatis yang paling utama atau yang paling besar. Kemudian arteri hepatica propria, ductus choledochus yang dia tuh bermuara dari habis dari vesica velar, habis itu plexus hepaticus, kemudian ligamentum gastrohepaticum. Nah, untuk arteria sendiri kita hafalin ada yang pertama ada arteri gastrica sinistra yang dia tuh berasal dari truncus coeliacus. Truncus coeliacus itu tuh arteri utama dari foregut atau organ foregut. Nah, dia tuh truncus coeliacus punya percabangan-percabangan. Salah satunya itu adalah gastrica sinistra. Bisa lihat di sini, dia di sini. Kemudian habis itu ada arteri gastrica dextra, dia tuh berasal dari arteri hepatica communis. Kemudian ada arteri brevis, dia mendekati dengan lien, maka dia berasal dari arteri lienalis. Habis itu ada arteri gastromentalis sinistra, dia juga mendekati lien, makanya dia berasal dari arteri lienalis. Kemudian ada arteri gastromentalis dextra, berasal dari arteriae
gastroduodenalis karena dia mendekati dengan duodenalis di sini. Kemudian ada arteri gastrika posterior berasal dari arteri lianalis. Kayak gitu, posterior tuh di sini. Ya percabangan dari lianalis juga. Nah, bisa kita lihat dari sini ini mendekatinya arteri gastrika sinistra, dia dari truncus coeliacus, kemudian arteri dari hepatis communis, arteri gastrika brevis posterior, dan sinistra itu yang mendekati dengan lian, makanya dia masuknya itu berasal dari arteri lianalis. Dan yang terakhir itu ada gastromenical dextra, itu dia berasal dari arteriae gastroduodenalis gitu. Nah, selanjutnya untuk vena itu juga tidak jauh dari si arteri. Untuk venanya itu ada vena gastrica dextra et sinistra, gastrica dextra et sinistra di bagian sini. Nah, dia itu bermuara langsung, kalau yang dextra itu bermuara langsung dari vena portae hepatis yang paling gede, paling tebal. Kemudian gastrica brevis dan vena gastrica brevis dengan vena gastromentalis. Bisa kita lihat brevis dan gastromentalis sinistra bermula dari vena lianalis ya, karena dia terdekat dengan lian. Dan yang terakhir itu gastromentalis dextra, di sini dia bermuara dengan si vena mesenterica superior gitu, karena dia termasuk organ dari. Nah, selanjutnya untuk inervasinya. Jadi inervasi itu dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Pekerjaan dari inervasi ini tuh berlawanan ya, atau keterbalikan. Jadi parasimpatis untuk yang digest, nah simpatis itu tuh berarti untuk yang menginhibisi, atau dia tuh berkebalikan arah, atau dia tuh akan menghambat, nah gitu. Nah, inervasinya dari gaster sendiri itu utama dari nervus vagus. Untuk simpatisnya itu yang paling kita harus sama itu nervus splanchnicus majus. Nah, kemudian kita bahas tadi untuk musculus sphincter pylorus, yaitu tadi dia tuh akan mendapat dari impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus begitu. Ini untuk gambarnya. Nah, selanjutnya untuk laporan terakhir yaitu laporan ketiga, jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi untuk appendix veriformis, yaitu menurut garis Monroe Spitzer, dia itu diukur dari cias dextras ke umbilicus. Pangkal appendix terletak dari sepertiga lateral garis Monroe Spitzer yang disebut dengan titik McBurney. Nah, bisa kita lihat dari sini, ini titik McBurney itu daripada garis pino umbilical, dia menghadapnya kayak gini. Nah, selanjutnya untuk menurut garis Lange, dia tuh diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, dia tuh ujung appendix pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, dari bentuk-bentuknya atau dari ini ada bentuk paling umum. Nah, bentuk paling umum dari appendix veriformis itu adalah appendix retrocaecal. Retrocaecal tuh yang di sini dia tuh mengarah ke arah jam 11. Dia itu adalah terletak di belakang caecum mengarah ke atas, dan dia tuh merupakan bentuk paling umum. Kemudian ada appendix postilialis, karena post berarti dia terletak di mengarah ke belakang. Dia lebih ke kiri, lebih ke belakang ileum dan mesenterium. Lihat dari sini, post-ileal dia mengarah ke jam 1 atau jam 2. Dia itu juga berkaitan dengan pre-ilear, atau sebutannya adalah appendix preilalis. Nah, appendix preilalis itu terletak lebih ke kiri, dan dia tuh di depan ileum dan mesenterium. Bisa kita baca dari post sama pre. Bedanya post berarti dia di belakang, kalau pre itu berarti di depan. Nah, dia di depan sini. Untuk preileal dia tuh juga di antara 1 sampai jam 2. 1 atau di jam yang kedua, jam 2. Nah, selanjutnya untuk appendix pelvicum bisa kita lihat dari pelvic, berarti dia mengarah ke bawah melewati psoas major dan menunjuk di tepi atas panggul bawah. Bisa kita lihat untuk yang pelvic dia mengarah ke paling bawah, dia tuh mengarah ke jam 5. Nah, satunya untuk yang terakhir itu ada appendix subcaecalis. Subcaecalis itu terletak di descendens ke caudal, berarti dia mendekati dengan descendensnya kolon. Nah, berarti dia madepnya itu subcaecal. Dia ada subcaecal. Nah, dia tuh mengarah ke jam 6 gitu. Jadi untuk bentuk paling umumnya itu disebut dengan appendix retrocaecal. Dia mengarah ke jam 11 yang bagian sini begitu. Sekian dari saya. Terima kasih bila terjadi kesalahan dari perkataan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.